aku sama ibu pindah ke Bandung untuk menghindari Adit, Pak. Lalu aku melahirkan. Terus anak aku meninggal, Pak. Papa akan datangin si Adit. Papa akan hancurkan bajingan penjahat itu. Pak Agung sudah tahu apa yang terjadi sama Kejora di masa lalu. Kamu harus ke sana sekarang. Siapa tahu di sana kamu bisa menemukan celah untuk balas dendam sama ayahnya Kejora. Kejora nggak mau ngomong secara jujur sama Papa. Apa karena ini? Karena ini? Enggak. Ada apa? Jadi sekarang kamu sudah menikah? Dia sudah menikah? Siapa suaminya? Kenapa nggak kasih tahu Papa? Kenapa sih? Aku papanya Kejora. Aku yang punya hak untuk ngewaliin dia. Kenapa kamu nggak hubungin aku? Ada apa ini? Siapa? Suami kamu siapa? Bawa deh sini ya, biar dia ketemu sama Papa. Ya sayang, siapa dia? Gak bisa, Pak. Gak bisa. Nggak bisa kenapa? Kenapa? Karena aku belum menikah, Pak. Oke, nggak apa-apa. Siapa laki-laki yang sudah menghamili kamu? Agung itu kan bapaknya Kejora. Dia berhak tahu dong. Lagian kenapa kamu takut banget? Apa kamu tahu udah dari dulu kalau Kejora hamil? Kamu gila ya, Widodo? Apa perlu sekalian aku kasih tahu Agung siapa Alina sebenarnya? Hah? Jangan gila kamu, Widodo. Jangan macam-macam sama keluarga aku. Ada apa ini? Raka kenalkan, ini Tias, istrinya Pak Agung. Raka. Yes. Jadi, saya mau tahu di mana Mas Agung sekarang? Dia lagi sama Kejora. Di mana mereka sekarang? Mana aku tahu. Wah, bakal seru nih. Agung dan Tias pasti bakal bertengkar hebat. Raka, ayo sekarang kita temui Agung. Untuk apa? Ya kita harus balas dendam dong, Raka. Dia udah bikin adik kamu meninggal. Sekarang kita hancurin keluarga dia. Ayo, ayo. Ayo Raka, cepet. Aku mau cerita, tapi Papa harus tenang ya. Cerita, ya. Tapi Papa mohon, aku mohon, jangan tutupin apapun juga dari Papa.
Papa mau dengar semuanya apa. Gimana ceritanya? Aku sama ibu pindah ke Bandung untuk menghindari Adit, Pak. Tapi aku nggak tahu kenapa Adit nyusulin aku ke Bandung. Terus pada suatu hari aku kerampokan dan Adit nyelamatin aku. Kita lari ke hutan. Dan semua itu terjadi, Pak. Terus aku terkena kanker. Dan aku hamil. Tapi aku nggak pernah kasih tahu Adit. Aku nggak berani kasih tahu Adit, Pak. Dan aku berobat sana sini untuk mencari donor tulang sumsum belakang buat aku. Ibu pun udah tes tapi ibu nggak bisa juga, Pak. Akhirnya Raka yang mendonorkan tulang sumsumnya untuk aku. Lalu aku melahirkan. Dan gak lama setelah itu rumah kami kebakaran. Terus anak aku meninggal, Pak. Aku gak bisa nyelamatin anak aku. Tapi aku nggak pernah nyerah. Ada Raka selalu menjadi penolong buat aku. Dia selalu menghibur aku, memberikan semangat hidup buat aku. Sampai-sampai dia yang mendonorkan tulang sumsumnya buat aku. Cukup, sayang. Kamu nggak perlu lanjutin lagi. Kenapa nggak membiarkan aku untuk melindungi kalian sih? Sekarang kalian diam di sini. Papa pergi. Papa akan datangin si Adit. Papa akan hancurkan bajingan pecat itu. Papa udah janji sama aku untuk Papa tenang. Enggak, Papa belum puas kalau belum ngancurin dia. Orang itu harus dilenyapkan dari muka bumi. Mas. Enggak, kalian cepat tunggu sini. Biar Papa pergi. Mas, Papa, Mas. Bu, gimana, Bu? Bu, aku suruh Papa dulu ya, Bu. Aku nyetir dulu ya. Kamu telepon supir dulu. Kamu telepon supir. Kamu jemput saya di taman samping. Pak, mobil di mana, Pak? Tolong ke lobi sekarang ya. Bu, sebentar ya, Bu. Papa. Mas, tolong kita, Mas. Tolong jangan buat ini jadi masalah baru, Mas. Kejar ada tenang. Enggak, Wila. Aku mesti beresin masalah ini. Enak di dia, nggak enak di anak kita dong. Kamu juga anak lagi sekarat. Kenapa sih nggak kasih tahu aku? Mas, situasi saat itu. Situasi apa yang kamu maksud? Sekarang biarkan aku jalan. Aku akan beresin masalah ini. Pak, aku mohon tolong jangan sampai Kak Alina tahu, Pak. Ini bukan salah Kak Alina. Ini salah aku, Pak. Papa jangan bikin suasana semakin panas, Pak. Aku yang gak bisa nolak. Aku yang salah, Pak. Aku mohon. Kejora, Pak. bangun. Pak, aku mohon, Kejora, Pak. bangun. Kejora, bangun. Kamu itu cuma korban. Sekarang biarkan Papa untuk bereskan masalah ini.
Papa nggak akan buat dia tenang dan bebas begitu aja. Jora, itu mobil kamu, Jora. Ayo, Bu. Kita ke kantor Erdanka sekarang ya. Ayo cepetan ngebut. Iya, Bu. Sabar, Bu. Kejora, Willa. Kita kembali ke kantor. Saya mesti bikin perhitungan sama Adik. Mbak. Iya, Pak. Tamunya Ibu Kejora masih ada di sini? Bu Kejora sama ibunya dan juga tamunya belum kembali dari tadi, Pak. Loh, mereka pergi? Iya, Pak. Maaf Pak, tadi saya dengar supirnya Ibu Kejora bilang Ibu Kejora minta dijemput di taman. Iya, makasih ya. Sama-sama Pak. Mereka nggak ada. Apa yang sebenarnya terjadi? Raka, coba kamu telepon Kejora. Mereka ada di mana sekarang? Siapa? Raka, Bu. Ya udah angkat aja. Halo, Raka. Kejora, kamu di mana sekarang? Raka, ini aku lagi ngejar papaku. Aku udah cerita semuanya soal Adit. Terus papaku marah. Ini sekarang aku lagi ngejar papaku nih. Ya udah nanti aku ceritain lagi ya. Aku ngejar papaku dulu. Nanti aku kabarin lagi ya. Ya. Gimana? Mereka ada di mana? Pak Agung sudah tahu apa yang terjadi sama Kejora di masa lalu. Iya. Kalau gitu, kamu harus ke sana sekarang. Mau apa? Itu kan urusan mereka. Siapa tahu di sana kamu bisa menemukan celah untuk balas dendam sama ayahnya Kejora. Gimana? Aman. Cabut. Nah, Alina, coba kamu lihat. Ini sebagian udah hampir jadi. Jadi ini merupakan salah satu contoh proyek yang akan kita bangun. Ya. Nah, bagian sana itu kita akan melakukan penambahan. Ini akan panjang sampai ke belakang. Sesuai dengan perencanaan kita. Seperti itu. Ke arah sini, Pak, untuk melihat sebagian hasil yang sudah dikerjakan. Mau masuk ke dalam nggak? Lihat. Ayo. Boleh. Ayo. Alina, awas. Kita pergi dari sini. Pelan-pelan. Ya. Alina. Kamu di sini dulu ya. Aku masuk ke dalam. Ya. Tolong, aku kenapa-napa gimana? Aku nggak akan kenapa-napa. Ya. Para pekerja banyak di dalam. Kita yang memperkerjakan mereka. Jadi kita yang harus bertanggung jawab. Ya. Kamu
Kamu hati-hati ya. Ya, nggak akan terjadi apa-apa sama aku. Ya, kamu di sini, jangan kemana-mana. Ya, oke? Percaya sama aku. Oh ya, kamu jangan lupa telepon ambulans sama pemadam kebakaran, ya? Pak, bangun, Pak! Pak, bangun, Pak! Pak, Saya minta masih bangun nggak? Terjadi ledakan, Pak. Ayo, Pak! Lari, Pak! Lari! Dit, hati-hati, Dit. Mas. Ya Allah, udah meninggal. Yang lain di mana? Ayo. Meninggal semua. Tolong. Tolong. Mas, bertahan, Mas. Bisa berdiri kan? Masih bisa berdiri kan? Yuk. Bentar, Mas. Hati-hati. Bentar. Pak, bisa lebih cepat lagi nggak, Pak? Iya, Bu. Hati-hati. Alina. Tim medis. Buruan. Mas, tolong, Mas. Mas. Buruan, Mas. Dit, kamu nggak apa-apa? Dit, kamu berdarah, Dit. Aku nggak apa-apa. Kaki kamu gimana? Kamu gimana? Nggak apa-apa, kaki aku cuma sakit sedikit. Coba aku lihat ya. Tahan ya sedikit ya. Aku lepas dulu, bentar. Kamu tahan ya. Lihat aku. Kamu lihat aku ya. Lihat aku. Mana senyumnya? Sakit. Iya, bentar. Kamu senyum dulu. Adit, sakit. Iya. Maaf ya sayang ya. Sekarang coba kamu gerakin kakinya. Sekarang udah bisa kan? Makasih ya. Iya. Dit, kamu berdarah loh. Aku buka dulu helmnya. Udah nggak apa-apa. Biar tim medis ngurusin yang lain dulu. Aku nggak apa-apa. Ya. Bagaimana tugas kalian? Kami sudah lakukan sabotase dan berhasil ledakin proyek pembangunan mereka, Pak. Buat kalian. Sekarang kalian boleh pergi. Terima kasih, Pak. Sekarang saya akan membalikan keadaan. Nyonya CEO. Ya. Oke. Kamu masih kuat? Atau mau aku gendong aja? Nggak usah, Dit. Ini cuma ngilu dikit aja kok. Aku cuma masih shock aja sama kejadian tadi. Serem banget.
Aditya! Awas. Pak? Papa jangan, Pak, udah cukup, Pak, udah, aku mohon, Pak, udah. Mereka itu kesini karena dia harus mempertanggungjawabkan sesuatu dia. Hati-hati, Pak. Pelan-pelan, Pak. Aduh, masa Adit aku tinggal sih? Tapi Mama juga sekarang nggak jelas kondisinya. Bu, kita harus susul Tante Tias ya, Bu. Ayo. Dit, kamu tenangin diri dulu ya. Aku susul Mama sama Papa dulu ya. Maaf ya, Dit ya. Kita langsung ke rumah sakit, Tuan. Kita ke rumah aja, Ndai, lebih dekat. Baik, Tuan. Ada apaan sih ini? Kenapa Papa tiba-tiba mukulin Adit? Dan kenapa ada Tante Wila dan Kejora di kantor? Apa Papa udah tahu kalau Kejora itu pemilik Ardanka Interior? Tapi kan kalau Papa tahu, harusnya Papa tuh marahin aku dan Mama karena udah nyembunyiin hal itu. Bukannya malah mukulin Adit. Apa ini ada hubungannya sama perselingkuhan Adit dan Kejora waktu aku koma? Tapi kan kalau itu Papa tuh udah tahu, makanya Papa benci banget sama Adit selama ini. Sebenarnya tuh ada apa sih? Apa yang Papa nggak tahu dan aku juga nggak tahu? Apa yang udah dilakuin sama Adit dan Kejora? Ini semua tuh gara-gara Kejora. Tiap dia muncul pasti aja ada masalah. Bu, mudah-mudahan Tante Tias nggak kenapa-napa ya. Amin. Jora, sepertinya kita nggak usah susul papa kamu ya. Ibu takut nanti akan ada masalah lagi. Bu, kita harus cegah Papa ngomong sama Tante Tias dan ke Alina. Kamu yakin? Iya, aku juga nggak tahu sih nanti bakal terjadi gimana. Tapi seenggaknya kita harus cegah dulu Papa, supaya nggak ngomong sama Tante Tias sama Kak Alina. Raka. Dit! Di mana Kejora, Dit? Ngapain lo? Ada mobil gue. Gue nanya, di mana Kejora? Gue juga nggak tahu, Raka. Gue juga lagi cari Kejora. Tadi Papa tiba-tiba datang ke kantor dan gebukin gue. Terus Kejora sama Ibu Wila juga datang. Gue nggak ngerti ada apa. Gue benar-benar bingung. Lu tahu sesuatu kan? Lu udah sama Kejora 4 tahun, Raka. Lu pasti tahu sesuatu kan? Kalau gua bilang nggak tahu, gua artinya nggak tahu, ya. Gua nanya sekarang Kejora di mana? Lu tahu apa nggak? Raka, lu jangan ngeles deh. Kasih tahu gue. Ada apa sebenarnya? Ada apa dengan Kejora? Apa benar anak yang dikandung dan dilahirkan sama Kejora itu anak gue? Raka! Ayo! Kenapa kamu diem aja? Ngomong! Kasih tahu aku, Raka! Lu mau tahu? Lu mau tahu semua tentang Kejora? Cari sendiri. Gak usah banyak bacot, gak usah tanya-tanya gue. Kak, Raka. Apa yang terjadi sama Kejora? Raka.
Halo, Dit. Dit, gimana keadaan kamu? Maaf ya kalau aku pergi duluan, aku nyusulin mobil papa. Iya, aku nggak apa-apa, Alina. Kamu tahu nggak papa bawa mama kemana? Aku nggak tahu, Dit. Tapi kalau aku lihat dari arah jalannya, kayaknya papa bawa mama pulang deh. Emangnya ada apa, Dit? Nggak apa-apa. Aku cuma menyusul ke sana. Tunggu aku ya di sana ya. Dit, tunggu. Ada apa, Lina? Dit, tolong kamu jujur sama aku. Apa yang kamu dan Kejora udah lakuin sampai papa marah banget sama kamu? Sampai papa bisa mukulin kamu kayak gitu? Aku juga nggak tahu, Alina. Ini juga aku bingung. Kenapa papa langsung pukul aku seperti itu? Ini aku mau nyusul papa. Biar aku mau tanya, sebenarnya ada masalah apa sih? Yaudah kalau gitu kita tanya papa bareng-bareng ya. Awas ya, Dit, kalau kamu sampai bohong sama aku. Iya. Langsung bawa istri saya ke kamarnya. Baik, Pak Agung. Diperiksa ya. Pak, sebenarnya ini ada apa sih, Pak? Nggak ada apa-apa. Mama akan baik-baik aja. Lagi diperiksa sama dokter. Pak. Ngapain kalian di sini? Kalian tuh cuma bikin kacau, mendingan kalian pergi. Biarkan mereka masuk. Masuk. Enggak. Mama nggak akan suka kalau mereka kesini, Pak. Udah mendingan kalian pergi deh dari sini. Jangan bantah apa-apa. Masuk ya. Ada masalah keluarga yang harus saya selesaikan. Maaf, Papa udah minta kamu ya. Ayo lihat Mama. Ya. Gimana dokter? Kenapa istri saya belum sadar juga? Sepertinya Ibu Tias mengalami benturan yang keras, Pak. Ditambah ada tekanan batin yang dialami oleh Ibu Tias. Jadi kondisinya semakin melemah. Kita tunggu 1 jam ya, Pak. Kalau 1 jam Ibu Tias tidak sadar juga, lebih baik dibawa lagi ke rumah sakit, Pak. Baik dokter. Kalau begitu saya permisi. Ya. Silakan. Bu, semoga Tante Tias nggak kenapa-napa ya. Iya, kita doakan aja ya. Apa nggak sebaiknya kita pergi aja ya, Bu, dari sini? Nggak usah, Jora. Tadi kan papa kamu nyuruh kita nunggu. Ada yang mau dibicarakan penting sama dia. Bu, aku takut. Papa ngomong sama Tante Tias dan Kak Alina. Nanti kalau Kak Alina tahu, terus dia berantem dan cerai sama Adit gimana, Bu? Aduh, Bu, aku nggak mau, Bu. Ini bukan salahnya Kak Alina. Ini salah aku sama Adit. Ibu juga tahu, Jora. Awalnya juga emang ibu takut. Ibu takut kalau mereka semua tahu yang sebenarnya. Tapi setelah ibu pikir-pikir, mungkin memang sebaiknya Alina memang harus tahu. Karena sampai kapan kita harus tutupi semua ini? Ini semua hanya bikin kita makin tersiksa, Jora. Loh, ini bola siapa, Bu? Hai. Itu kan boy aku. Oh iya, ini aku kembaliin buat kamu ya. Kalian siapa kok ada di rumah papi aku? Halo, nama kamu siapa? Aldi. Aldi. Ternyata Adit sama Kak Alina udah punya anak. Halo Aldi, kami
ini keluarganya Aldi juga. Nama aku Nenek Wila, tapi Aldi bisa manggil aku Nenda. Ya, kalau itu Tante Jora. Jangan sedih ya, Tante. Aku punya sesuatu enggak, Tante? Apa itu? Lucu banget ya anak mereka. Bu, aku ngerasain sesuatu pas dia megang pipi aku. Pasti karena Aldi mengingatkan kamu sama Fajar ya. Nanti kalau ada waktu, kita tengok makam Fajar ya. Wah. Aduh. Kamu kenapa sayang? Gak tahu Bu, tiba-tiba jariku kayak ketusuk duri gitu. Ketusuk? Coba lihat. Tapi nggak kenapa-napa sih Bu. Iya, di sini nggak ada bekas luka kok. Anaknya Alina mana ya? Aduh, ibu takut deh kalau dia main-main kayak gitu terus tiba-tiba ke jalan raya, kan bahaya. Apa ibu cari dia dulu ya? Enggak Bu, nggak usah dicari. Aldi baik-baik aja kok. Ini biar Tante. Buat Tante? Biar Tante nggak sedih. Makasih. Aldi, kamu nggak apa-apa. Bunga mawar kan banyak durinya sayang. Tadi kena duri. Tapi nggak apa-apa kok. Kok Aldi bisa ketusuk duri? Dan samaan dengan jari aku yang kesakitan tadi. Kebetulan banget. Tante nggak sedih lagi kan? Enggak sayang. Tante sama Nenda apain kesini? Tante sama Nenda kesini karena lagi nungguin Om Matias sayang. Om Matias lagi sakit. Mama sama papi kamu lagi tungguin Om Matias di kamar. Ya udah, aku ke mami dulu ya. Aku ngerasa nyaman banget deket sama anaknya Kak Alina. Kayak aku udah kenal lama. Apa benar kata ibu? Aku begini karena kangen sama Fajar. Pak, Mama kenapa nggak bangun-bangun ya Pak? Aku takut deh. Tenang aja. Akan baik-baik aja kok, Mak. Aldi? Bangun Mami. Jangan sakit. Aldi maminya lagi sakit ya. Udah Mami jangan diganggu dulu. Kamu main aja di kamar sana.
Aldi coba. Nggak mau. Aldi, doain Mami, ya, biar Mami sembuh. Ayo. Ya Allah, tolong sembuhin Mami. Kasihan Mami, Allah. Tolong kabin doa Adi. Amin. Alina, Mama. Tolong Mami banget. Mama. Aduh, ngapain sih nih anak ada di samping aku? Lihat dia malah bikin aku tambah kesel karena aku jadi mikirin si Kejora. Sayang, kamu main di luar ya sekarang ya. Biar Maminya istirahat ya. Gimana sana main. Pak, sekarang Papa tolong jelasin sama aku kenapa tadi Papa pukulin Adit. Loh kamu kenapa luka-luka? Kamu kenapa nggak ngomong sama Papa? Ayo, Papa antar ke rumah sakit ya. Kamu berobat dulu. Ayo. Pak, nggak usah Pak. Jadi tadi aku sama Adit lagi periksa proyek. Terus terjadi ledakan Pak, terus proyeknya kebakaran semua. Tapi untungnya Adit nyelamatin aku. Dia selamatin aku dari ledakan, dia ngelindungin aku. Adit pasti sayang banget sama aku sampai hal pertama yang dia lakuin tuh dia bawa aku keluar, Pak. Sekarang tolong Papa jujur sama aku. Kenapa Papa sampai bisa mukulin Adit sih? Emangnya ada apa? Alina kayaknya butuh Adit banget. Adit juga sayang banget sama Alina. Dia jagain putriku dari bahaya. Gimana ya? Kalau aku cerita soal Adit hamilin Kejora, Alina pasti bakal terluka. Tapi kalau aku nggak cerita, lalu Kejora harus menanggung semuanya sendiri. Papa kok belum turun juga ya, Bu? Apa Tante Tias belum sadar ya? Kayaknya sih begitu ya. Ya udah kita sabar aja nunggu di sini ya. Kita ikutin aja pesan papa kamu tadi. Tapi aku takut, Bu. Takut Papa udah ngomong soal kehamilan aku sama Tante Tias dan Kak Alina. Bu, aku susulin aja ya. Ibu tunggu sini aja ya sebentar. Ya. Pak, jawab dong. Aku cerita atau enggak ya ke Alina soal Adit yang hamilin Kejora? Jangan-jangan Mas Agung udah tahu kalau Kejora hamil anak Adit. Gawat ini. Alina bisa stres kalau sampai tahu. Pak, please dong. Tolong jangan bikin aku kayak orang bodoh kayak gini. Papa jawab jujur sama aku. Oke, Papa akan jawab. Ya. Kejora. Pak, ngapain kamu ada di sini? Kamu nggak pantas masuk ke sini. Pergi kamu, ngapain sih kesini segala? Dasar anak pelakor.
Ya, kalian diam dulu, ya. Kejora juga korban. Jangan usir dia dari sini. Pak, kita bisa bicara sebentar nggak? Enggak. Papa harus jawab dulu kenapa Papa pukulin Adit. Ayo, Pak, kasih tahu. Kalau kamu udah tahu ya kasih tahu dong. Dia kan sama aja sama ibunya, pelakor. Kalian bisa diam nggak? Kamu temenin mama di sini. Papa mau bicara sama kamu di taman. Aku mohon banget sama Papa. Tolong banget Pak jangan bilang sama Kak Alina masalah kehamilan aku. Aku bener-bener gak mau sampai Kak Alina tahu, Pak. Kak Alina nanti bisa stres. Kalau sampai Kak Alina tahu, nanti pernikahan Adit sama Kak Alina bisa berantakan, Pak. Lalu kamu gimana? Kalau selama ini kamu tanggung semuanya sendirian, sampai kamu harus pergi dan menghindari Papa. Aku gak apa-apa, Pak. Aku baik-baik aja kok. Aku cuma pikirin perasaan Kak Alina di saat Kak Alina lagi koma. Aku malah jatuh cinta sama Adit. Seharusnya aku gak memulai itu semua. Jadi aku mohon sama Bapak, tolong banget, Pak. Kasihan Kak Alina, Pak. Maafin Papa ya, sayang. Gara-gara Papa, hidup kamu sama Ibu tuh jadi menderita. Maafin aku juga ya, Pak. Aku udah bohong sama Papa. Seharusnya aku gak pernah ada perasaan sama Adit. Terus terang, dada Papa tuh sesek, sayang. Kamu tuh gak salah apa-apa. Semua itu salahnya Adit. Laki-laki itu bajingan. Papa akan beri pelajaran sama dia. Pak, nggak perlu. Pak, ini juga salah aku. Aku mohon sama Papa, tolong jangan bilang sama Kak Alina, Pak. Pernikahan mereka sekarang udah bahagia. Aku nggak mau sampai ada apa-apa. Adit udah menikahi Kak Alina. Kak Alina udah bahagia. Tolonglah, Pak. Bagaimana mungkin Papa nggak mau marah sama dia? Papa udah nggak mau dia jadi bagian dari keluarga kita. Kalau sampai Kak Alina tahu, nanti semuanya bisa berantakan, Pak. Yang ada Adit sama Kak Alina bisa pisah. Aku nggak mau, Pak. Aku ini udah terus-terusan jadi masalah buat Papa. Tolonglah, Pak. Tolong ngertiin perasaan aku juga. Tolong bikinin Kak Alina. Aku nggak mau sampai ada apa-apa sama Kak Alina dan Adit. Ya, Pak, please. Aku mohon sama Papa ya, Pak. Please. Papa nggak akan ngomongin masalah ini sama Alina dan Adit. Oke. Makasih, Pak. Alhamdulillah. Aku seneng banget lihat kalian akur dan bahagia seperti ini. Aku senang kita bisa berkumpul lagi. Jangan pernah memutuskan tali silaturahmi ini lagi. Apapun, cerita ke aku. Cerita sama Papa. Ya. Jangan pernah bohongin Papa lagi. Insya Allah, Mas. Ya udah, kalau gitu aku sama Kejora pamit ya, Mas. Mbak Tis lebih butuh kamu saat ini.
maafin aku ya. Sehat-sehat ya, Pak. Ya. Aldi! Aduh, aduh, Jora! Aduh, 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 aduh. 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 Ya Aldi. Bangun ya, bangun dulu yuk. Aduh, kalian berdua kok bisa jatuhnya sama-sama kayak gitu sih? Aduh. Kenapa sayang? Oh iya, bunganya ketinggalan. Buat aku ya bunganya ya? Iya tante, nanti kesini lagi ya. Iya, nanti tante main kesini lagi ya buat ketemu sama Aldi. Sekarang Aldi masuk ke dalam ya. Ketemu Mami sama Papi, ya? Iya tante. Tante mau pulang dulu sama Nenda. Nanti kita ketemu lagi ya, oke? Tos dulu. Dadah Aldi. Dadah Aldi. Dah masuk ya sana. Hati-hati sayang. Jangan lari. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Jadi selama ini aku dekat sama anak seorang. Aku suka nolong anak seorang. Dan aku jatuh cinta sama anak seorang. Ah! Ya Allah. Kenapa sih Kejora sama ibunya harus masuk lagi ke dalam kehidupan kita? 4 tahun terakhir hidup kita tuh tenang, Ma. Begitu mereka masuk lagi, kacau semuanya. Tahu heran ya tuh pelakor sama anaknya. Pasti mereka sengaja tuh kasih tahu papa tentang Aditya. Kasih tahu soal apa? Hampir aku keceplosan bilang kalau Adit udah hamilin Kejora. Ma, mereka kasih tahu Adit soal apa ke papa? Mama juga nggak tahu kan, papa belum ngomong tadi. Mama pasti bohong kan sama aku? Mama pasti tahu apa yang udah terjadi antara Adit sama Kejora sampai papa bisa mukulin Adit kayak gitu. Ma, kasih tahu aku dong, Ma. Mama nggak tahu, Alina. Mas Agung pasti udah tahu kalau Kejora hamil anak Adit gara-gara foto yang dikirim Widodo tadi. Udah tenang Alina, ntar kan papa mau kasih tahu kita, ya? Udah tenang. Mama mau kemana sih? Sebentar. Mama! Apa yang dibicarakan Kejora sama papa ya? Kenapa papa sampai emosi kayak gitu ke aku? Halo. Halo Pak Adit. Ada masalah apa lagi di proyek? Ini Pak. Ini ada kerusuhan Pak. Karena keluarga korban minta tanggung jawab Pak pada perusahaan. Bapak bisa kesini Pak secepatnya. Iya, oke. Aku segera ke sana ya. Baik Pak. Kurang ajar kamu, Adit.
Kamu permainkan hati dua anak saya sekaligus. Kalau bukan karena Kejora yang ngelarang aku, udah aku habisin kamu. Mana si Kejora? Tadi kamu bicarain apa sama dia? Berarti kamu kemarin ketemu sama Kejora kan? Dan kamu udah tahu persis siapa pemilik R&K Interior. Kejora. Terus kenapa gak kasih tahu aku? Buat apa aku bilang-bilang sama kamu? Kamu nggak inget ya? Kejora dan Willa tuh udah ninggalin kamu. Aku nggak pernah ngerasa ya. Aku mutusin hubungan aku sama mereka. Kamu pasti kan? Kamu pasti nulis sesuatu kan di WA kan? Ngirim ke mereka kan? Kamu nuduh aku? Emangnya aku kurang kerjaan ya? Tias, kamu bisa bakar restorannya Willa untuk membuat dia ketakutan. Bagaimana mungkin hanya sebuah WA, kamu gak kirim WA itu ke dia? Aduh, si Willa tuh pasti bohong sama kamu buat nutupin kesalahannya. Lagian dia kan perempuan yang jahat. Kamu, jangan pernah lagi kamu menghina dia. Kamu itu lebih rendah dari dia. Apa kamu bilang? Aku istri sah kamu. Kamu lebih belain dia terus. Papa! Terlalu kamu ya. Terus belain dia. Mama, Papa. Udah dong, jangan ribut lagi dong. Udah. Kamu juga. Kamu sama aja sama mama kamu. Kenapa nggak kasih tahu sama papa kalau pemilik R&K Interior itu adalah Kejora? Kenapa? Ada apa? Maaf Pak, Bapak bisa datang ke lokasi proyek yang tadi kebakaran Pak? Karena di sini ada beberapa jenazah Pak, dan mereka itu adalah pekerja. Dan sekarang keluarga mereka minta tanggung jawab Pak sama perusahaan. Saya ke sana sekarang, ya. Ada apa, Pak? Proyek kamu. Ada demo di sana. Kita ke sana sekarang. Tenangkan diri kalian. Perusahaan Anda itu sudah lalai. Harus bertanggung jawab Anda. Ya, bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Sabar Bapak-bapak, Ibu-ibu, sabar. Saya sudah menghubungi atasan saya. Gimana? Ini Pak, mereka adalah keluarga korban. Dan mereka minta tanggung jawab ke perusahaan kita Pak. Kamu udah hubungi Pak Agung? Sudah Pak, beliau sudah menuju kemari. Oke. Biar sekarang di sini aku yang handle ya. Yaudah. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ingin mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini mewakili pihak perusahaan kami. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami juga turut berduka cita sebesar-besarnya atas musibah yang menimpa kita semua. Kamu pimpinan proyek ini? Bukan Pak, saya bukan pimpinan proyek ini. Beliau masih di jalan dan untuk sementara Bapak Ibu semuanya bisa mengajukan pertanyaan atau permintaan apapun. Nanti saya tampung terlebih dahulu. Nanti akan saya sampaikan kepada pimpinan perusahaan kami. Perusahaan Anda harus bertanggung jawab atas tewasnya orang-orang ini. Bapak Ibu tenang semuanya, Bapak Ibu tenang semuanya. Insya Allah pihak perusahaan kami akan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Bapak dan Ibu semuanya, ya. Kami sepakat menuntut ganti rugi sebesar 2 miliar per kepala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu-ibu, bapak-bapak mohon tenang. Ini adalah pimpinan perusahaannya, yaitu Bu Alina. Oh, ini pimpinan kalian. Harus bertanggung jawab. Kang, Pak, tolong turutin aja tuntutan mereka ya, Pak. Please, Pak. Aku nggak mau di penjara. Tenang nih, tenang. Tunjukin jiwa kepemimpinan. Tenang.
Bapak, Ibu semuanya tenang ya. Saya sepakat untuk memberikan ganti rugi sebesar 2 miliar per kepala. Selama masalah ini kita selesaikan secara kekeluargaan. Setuju! 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 Raka, kamu habis marah-marah? Laptop kamu sampai rusak loh. Aku mau cerita soal papaku. Tadi papaku ketemu sama Adit. Terus papa mukulin Adit. Raka kenapa ya? Apa dia ribut lagi sama papanya? Aduh, untung permasalahannya bisa cepat teratasi. Kalau enggak gimana coba bakal panjang lebar tuh. Kenapa ya? Setiap kali ada Willa sama Kejora muncul, pasti aja ada masalah, ada kehebohan. Iya, bikin kita jadi stres aja. Oh ya, Pak. Tadi Papa bilang mau ngomong penting sama aku. Udah nggak penting. Kalian istirahat aja. Hari ini udah cukup melelahkan. Yaudah yuk. Lepasin tangan kotor kamu dari tangan saya. Pak, aku mau tanya. Aku salah apa sama papa? Sampai aku digebukin seperti itu. Kalau misalnya aku ada salah, tolong papa kasih tahu ke aku. Aku akan berusaha untuk memperbaikinya semua. Jangan kamu kira saya nggak tahu apa yang sudah kamu lakuin di masa lalu. Kalau saya nggak berbuat nekat untuk ngabisin kamu. Itu karena Kejora sudah melarang saya. Dan saya nggak mau Alina hancur. Dan hari ini sudah terlalu melelahkan buat saya. Tapi satu hal yang harus kamu ingat. Saya akan selalu ngawasin kamu, Aditya. Jangan coba-coba kamu bermain. Atau saya benar-benar menghabisi kamu. Pak. Aku mau tidur sama papa. Apa? Aku mau tidur sama papa. Ya udah kalau gitu terus sama papa ya. Oh, ayo. Ya Allah, kenapa aku merasa deket banget ya sama anaknya Kak Alina? Kayak udah lama banget kita ketemu. Atau ini cuma perasaan aku aja? Karena aku lagi kangen banget sama Fajar. Hei, kamu masih ingat sama Aldi ya?
Iya Bu, Aldi itu anaknya lucu banget. Beruntung Kak Alina punya Aldi Bu. Tapi tadi ibu teleponan loh sama Om Tio. Om Tio bilang Alina nggak bisa punya anak, Jora. Iya ya Bu. Waktu pas Kak Alina koma, dokter juga bilang kalau Kak Alina nggak bisa punya anak Bu. Tapi kok sekarang punya anak ya? Mungkin Aldi anak angkat mereka kali ya. Tapi walaupun Aldi memang anak angkat mereka, ya ibu sih berdoa mudah-mudahan Alina dan Adit bisa sayang dan perhatian ya sama Aldi. Maksudnya Aldi tuh anaknya baik, lucu banget itu. Iya, Aldi tuh lucu banget Bu, manis banget. Coba kalau misalkan Fajar masih hidup Bu, pasti sekarang udah segede Aldi. Sayang, aduh, ibu doain deh. Semoga kamu cepat ketemu jodoh kamu dan kamu bisa secepatnya punya anak. Amin. Aldi mau kemana sih nak? Hei, tadi katanya mau tidur karena udah malam. Mau kemana? Aku kangen tante cantik yang namanya Kejora sama Oma Iya. Tadi Tante Kejora sama Nenek Wila kesini. Mereka siapa sih, Pak? Jadi Tante Kejora itu adalah tantenya Aldi juga. Saudara tiri dari mamanya Aldi. Nah sedangkan Nenek Wila itu juga neneknya Aldi. Jadi Nenek Wila itu juga istrinya dari kakek Di. Agus. Pinter anak papa nih. Aku senang deh punya tante baik dan cantik. Kamu emang punya orang yang baik, Jora. Padahal kamu baru ketemu sekali sama Aldi. Tapi Aldi langsung ingat dan senang sama kamu. Astagfirullahaladzim. Aku nggak boleh ingat ke Jora lagi. Tapi karena udah malam, apa kita nggak tidur aja? Nanti kapan-kapan Aldi bisa main sama Tante Kejora dan juga Nenek Wila, ya? Tapi sekarang waktunya tidur karena udah malam, sayang ya. Ada cium papa dulu sini. Pintarnya satu lagi. Pintarnya. Sekarang kita bobo. Ayo kita bobo. Ayo sini nak. Kita ke kamar. Ayo sini. Ayo sini kamarnya Aldi yuk. Maaf Bu, akibat ledakan kemarin banyak klien kita yang membatalkan kerjasama dengan perusahaan kita. Dan gara-gara itu saham kita menurun. Saya nggak peduli. Sekarang kamu lakuin apapun untuk perbaikin semuanya. Baik Bu. Ada aja masalah baru yang bikin gue stres. Bentar dulu ah. Kak saya tuh mau dibawa kemana sih? Pertama saya diculik, terus saya disuruh ganti baju, terus sekarang saya mau dibawa kemana? Ketemu bos saya. Bos kamu? Saya nggak kenal sama bos kamu. Itu bos saya. Bos, Alina sudah ada di rumah ini, Bos. Dia nggak tahu kan siapa yang meledakkan proyek pembangunannya. Belum, Bos. Good. Sekarang saya akan buat kamu jatuh miskin. Berkat kamu rendahin saya bisa sukses. Bawa dia ke sini.
Makasih, Bos. Permisi. Siapa sih orang itu? Ngapain mau ketemu aja pakai acara misterius kayak gini? Apa jangan-jangan dia klien yang mau ajak kerja sama perusahaan? Kalau emang iya, aku lumayan terkesan sih. Dia bisa nge-treat aku dengan cara yang mewah. Tapi tetap aja aneh. Siapa kamu? Kamu tuh kurang ajar ya. Berani kamu godain saya. Kamu nggak tahu saya siapa. Saya tuh CEO perusahaan terkemuka di Jakarta. Halo Nyonya CEO. Akhirnya kita ketemu lagi. Kamu lupa sama saya? Ketemu lagi. Emangnya kita kenal? 4 tahun yang lalu di sebuah bukit. Saya pernah nolongin kamu waktu itu. Kamu hampir jatuh ke jurang. Tapi bukannya kamu berterima kasih sama saya, malah kamu merendahkan diri saya karena saya orang miskin. Terus mau apa kamu? Nggak ada. Saya nggak mau apa-apa. Saya hanya ingin berterima kasih sama kamu karena berkat hinaan kamu, saya jadi terpacu untuk maju dan sukses seperti sekarang ini. Rencana kamu sekarang apa? Gak ada. Saya nggak mau apa-apa. Saya hanya benar-benar pengen ketemu sama kamu. Bertatap muka dengan kamu. Tapi saya mohon maaf. Kalau cara bertemu kita nggak menyenangkan untuk kamu. Oh iya. Gimana tadi? Suka? Sama pelayanan spa dan perawatan dari kami? Itu hadiah kecil untuk kamu. Kamu serius? Kamu nggak ada niat macam-macam kan? No. Nggak ada. So, apa kita bisa mulai ngomongin soal bisnis? Ini benar-benar sulit dipercaya. Orang yang dulu seorang kuli kabel yang aku rendahin, sekarang udah jadi orang sukses seperti ini. Kenapa? Apa kamu merasa menyesal atas apa yang telah kamu perbuat di masa lalu? Saya tahu perusahaan kamu saat ini sedang pilot. Oleh karena itu saya undang kamu ke sini supaya perusahaan kamu bisa terbantu dan kamu mendapat keuntungan. Apa kamu bilang? Undang? Hei, kamu tuh nyulik aku ke sini. Gak usah diseriusin, Nyonya. Gak usah diseriusin. Yang penting perlakuan saya ke kamu baik, ya kan? Lagian, saya juga ingin membantu perusahaan kamu supaya tidak bangkrut. Kayaknya obrolan kita di sini tuh nggak penting ya. Aku harus balik ke kantor. Sebentar. Tunggu sebentar. Saya menawarkan diri saya untuk menjadi angel investor untuk perusahaan kamu. Apa? Tapi saya minta hak kepemilikan
sebesar 60%. Jangan gila kamu ya. Papa aku tuh urus perusahaan itu susah payah. Jadi nggak mungkin aku kasih saham yang lebih besar ke orang yang nggak dikenal. Lagian aku nggak percaya kalau rumah ini, semua fasilitas ini punya kamu. Ini pasti punya majikan kamu kan? Kamu pakai, terus kamu pura-pura kaya supaya kamu bisa nyari perhatian aku. Iya kan? Aku nggak akan ketipu sama kamu. Sekali hidup miskin, selamanya akan miskin. Jadi jangan harap ya kamu bisa dapat perhatian dari aku. Yang ada aku jijik. Apaan sih? Saya antar kamu aja ya. Kamu nggak bawa mobil kan? Nggak perlu. Kamu tuh ya, so-soan nyulik aku, dan sekarang kamu cari perhatian kayak gini. Cara kamu tuh murahan tau nggak? Dan aku sama sekali nggak terkesan. Jadi tolong jangan ganggu aku bisa pulang sendiri. Sebentar. Saya yang buat kamu kesini, artinya saya yang harus tanggung jawab. Aku udah bilang gak usah caper ya. Aku tuh gak terkesan sama sekali. Aku gak tertarik sama orang yang menggunakan fasilitas orang lain untuk terlihat hebat. Aduh, mana gak ada taksi lagi dari tadi. Capek banget jalan. Semua tuh gara-gara orang tadi. Ngapain sih pakai nyulik-nyulik segala? Aku jadi nggak bawa apa-apa kan? Saya antar kamu pulang aja ya. Nggak usah. Aku bisa pulang sendiri. Udah, kamu pulang sama saya aja, oke? Nggak usah. Apaan sih? Ayo saya antar kamu pulang ya. Aku bilang lepasin. Lepasin. Ikut saya. Lepasin nggak? Ih, apaan sih? Gue nggak mau. Saya udah bilang, saya akan antar kamu pulang. Tapi aku nggak sudi diantar pulang sama kamu. Lepasin. Seorang gentleman gak akan ngebiarin perempuannya pulang sendirian. Kamu mau ngapain? Biar aman. Perusahaan Papa terancam bangkrut. Selamat siang. Apa karena itu ya, Tante Tias dan Kak Alina datang ke sini untuk kerja sama-sama perusahaan aku?
Kejora? Ya. Kamu sibuk nggak? Enggak sih, tapi tadi aku lagi lihat berita. Aku lihat kalau perusahaannya Papa mau bangkrut. Kejora, aku kesini bukan untuk membahas perusahaan papa kamu loh. Ya justru itu Raka, aku minta sama kamu untuk tanda tanganin proposal yang kemarin dibawa sama Tante Tias dan Kak Alina untuk kamu setujuin. Aku nggak setuju. Kenapa Raka? Kenapa kamu diem? Tolong jawab aku. Ya aku nggak setuju. Aku nggak suka aja sama mama tiri kamu dan kakak tiri kamu. Mereka tuh arogan, sombong. Aku minta kamu untuk setujuin proposal itu bukan karena mereka, tapi karena papaku. Sama aja Kejora. Pokoknya aku nggak mau kerjasama sama perusahaan keluarga kamu. Raka. Kenapa? Mau ngebantah? Kamu inget nggak? Saham ini punya siapa? Punya aku. Jadi kamu jangan ngebantah dong. Ikut aja perintah aku. Raka kenapa sih? Kok jadi kayak gitu sikapnya sama aku? Kenapa? Kenapa harus saya Kejora? Kenapa harus saya Kejora yang sudah adik aku? Jora, kamu kenapa? Bu, sikapnya Raka hari ini aneh banget ya Bu. Dia tuh nggak mau kerjasama sama perusahaannya Papa. Tapi dia pakai ngungkit-ngungkit kalau dia itu pemodal utama di perusahaan kita. Nggak biasanya dia ngomong kayak gitu Bu. Mungkin sebaiknya kamu nggak usah berpikiran buruk dulu deh. Enggak sih Bu, aku nggak berprasangka buruk. Tapi aneh aja gitu, kayak aku juga tahu kok perusahaan ini pemodal utamanya itu Raka. Tapi dia nggak perlu ngungkit-ngungkit seperti itu. Dan dia juga ngomongnya tegas banget lagi tadi. Aku sampai bingung sendiri tadi pas dia ngomong kayak gitu. Jora, menurut Ibu ya, kenapa Raka bersikap aneh yang kayak tadi kamu bilang? Karena mungkin Raka nggak mau kamu ingat lagi soal apa yang udah Adit, Alina, Tante Tias lakuin sama kamu. Dan kamu emang lupa ya? Raka tuh udah tahu semua tentang mereka dan bagaimana mereka sangat berperan di perusahaan papa kamu. Mungkin baiknya kamu nggak usah lagi pikirin itu terlalu jauh. Coba deh kamu ingat lagi. Raka itu orang yang pertama kali kenapa-napa. Orang yang pertama kali panik kalau kamu tuh ada sesuatu. Jadi mungkin itu yang menjadi alasan kenapa Raka nggak mau kamu bekerja sama dengan perusahaan papa kamu. Iya kali ya Bu ya. Coba lebih dimengerti aja. Niatnya Raka mungkin baik. Ini kita makan dulu yuk, aku lapar. Kenapa kamu kok melamun? Ada apa? Peristiwa-peristiwa belakangan ini itu selalu mengganggu pikiranku. Maksud papa apa sih? Dulu, kamu ingat nggak? Yang mana sih? Kita pernah jalan kan dulu, pakai mobil, buru-buru. Mobil lama kita
Terus tiba-tiba ada anak laki-laki nyebrang jalan mendadak. Aku nggak sempat ngerem, tertabrak. Aku nggak tahu nasibnya. Apakah dia hidup atau dia sudah meninggal saat itu. Tapi ketika aku mau bertanggung jawab, kamu malah maksa aku untuk langsung naik mobil dan pergi dari sana. Ya, soalnya waktu itu kan aku takut tangkap polisi terus masuk penjara. Ya. Belum lagi kalau ibunya teriak. Ntar kalau kita digebukin masa gimana, Pak? Tetap aja kita salah, Ma. Lalu kejadian ledakan di proyek kemarin. Itu mengingatkan aku atas kejadian 20 tahun lalu. Cuma mengakibatkan satu orang meninggal aja sih. Tapi tetap meninggal. Dan saat itu aku nggak punya uang untuk ganti rugi. Tapi kan kejadian 20 tahun lalu itu bukan salah kamu dan bukan salah kita. Ingat nggak orang yang meninggal itu istrinya datang, terus jadi korsleting, dia main-mainin apa tahu? Mungkin main-mainin listrik. Ya bukan salah kita dong kalau suaminya meninggal. Lalu kamu nggak merasa bersalah? Kamu kepikiran nggak? Keluarganya gimana? Anaknya? Anaknya laki-laki kan? Apa yang terjadi sama perusahaan kamu? Kenapa proyek kamu bisa kebakaran? Cuman kecelakaan aja. Korsleting. Kenapa kamu ketawa? Kayaknya kamu seneng banget ya ngeliat perusahaan aku kena musibah. Kenapa? Karena kamu dendam sama omongan aku dulu. Sorry ya, tapi omongan aku tuh apa adanya. Kamu suka nggak suka, terserah kamu. Bukan itu. Dulu, perusahaan keluarga kamu itu pernah mengalami kejadian yang sama. Ya kan? Apa? Kamu nggak tahu? Oke. 20 tahun yang lalu, perusahaan papa kamu itu pernah mengalami sebuah kebakaran. Tapi dia menolak untuk ganti rugi. Justru dia menyalahkan istri dari seorang pekerja yang meninggal dalam ledakan itu.